Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih kawan-kawan. Sini kita udah masuk ke video ke-6. Jadi selamat datang pada video ke-6 simulasi tambang batu bara, yaitu pada part geotechnical recommendation. Jadi di sini saya akan menggunakan slide dan dibantu dengan Excel. Nah, pertama, pada video kali ini kita akan analisis geotekniknya hanya pada lereng keseluruhan aja. Jadi kalau untuk lereng tunggalnya itu kita menggunakan geometrinya 10:5. Nah, jadi di sini saya sudah membuat kurang lebih ada 3. Jadi saya akan menganalisis pada 3 ketinggian overall slope. Sini ada pada ketinggian 50, 80, dan ketinggian 120. Nah, dari masing-masing itu akan saya analisis nilai FK-nya. Nanti dari masing-masing ini nanti akan dapat FK berapa. Kemudian nanti saya akan tarik garis linear atau garis lurusnya untuk menentukan. Nah, di sini saya menggunakan FK 1,2. Jadi ketika misalnya FK 1,2 pada ketinggian 50, nanti dia kemiringan overall slope-nya itu berapa derajat, ya. Oke, ini saya contohkan satu. Di sini saya sudah siapkan tadi ada data yang berbentuk DXF. Jadi saya tinggal masukkan. Ini saya contohkan untuk salah satunya aja. Pertama kita masukkan boundary-nya dulu, boundary si geometri kita. Ini saya contohkan adalah pada ketinggian 50 dengan kemiringan overall slope-nya 40 derajat. Kemudian kita buka. Kemudian kita masukkan material boundaries-nya. Di sini materialnya. Oke. Kalau sudah dimasukkan material boundaries-nya, sekarang kita akan memasukkan material properties-nya. Di sini saya sudah ada material properties-nya. Yang angkanya saya random ya di sini sebagai simulasi kita. Nah, ini sebagai contoh saya akan memasukkan soil. Tinggal klik kanan pada layar, kemudian material properties. Nah, di sini tinggal diganti aja namanya. Misalnya untuk yang pertama tadi adalah soil. Kemudian warnanya saya mau ganti warna coklat. Kemudian di sini saya masukkan untuk kuat tekannya itu 17,38. Unit weight-nya masukkan 17,38. Kemudian kohesinya di sini 25,27. Saya Ctrl V ya, jadi saya copy ini. Kemudian sudut gesernya 12,37. Nah, kemudian begitu juga dengan material-material yang lain sesuai dengan jumlah material yang kalian punya atau jumlah perlapisan yang ada di geometri kalian. Kemudian diklik OK aja. Nah, di sini saya mau memasukkan material ya, karena tadi banyak. Di sini saya kurang lebih ada 23 material. Untuk mempersingkat video, jadi saya sini tinggal memasukkan material yang sudah saya buat. Nah, di sini materialnya sudah ada. Kemudian saya akan mengisi material-material tersebut pada perlapisan yang ada di lokasi kita. Caranya Ctrl A, kemudian disesuaikan. Untuk yang soil di soil, ini saya soil paling atas, kemudian sand, claystone, sandstone, dan seterusnya sampai nanti pada perlapisan yang paling bawah. Nah, untuk material yang paling bawah ini kita isikan dengan yang material yang sama aja. Jadi mengikuti material yang sebelumnya. Kemudian kalau sudah di sini saya mengasumsikan di daerah lokasi kita ini dia mempunyai seismic load-nya sebesar 0,1,3.
Ini asumsinya aja. Kalau misalnya kalian punya data silahkan dimasukin. Di sini saya tidak memasukkan water table ya. Kalau misalnya kalian punya data water table, silahkan dimasukin juga. Kemudian di sini saya mau cari fokus source line-nya. Jadi perkiraan longsornya itu di mana di sini. Saya menggunakan source line. Kalau misalnya kalian mau terfokus, bisa juga menggunakan yang poin ini. Kalau misalnya menggunakan radius, pakai yang ini. Ini sudah masuk. Kemudian biar geometri kelihatan, saya mau pakai ini biar kelihatan ya geometrinya, ukuran geometrinya. Setelah itu kita masukkan gridnya. Saya pakai auto grid 20x20. Setelah ini sudah dimasukkan semua, tinggal kalian compute. Kalau misalnya sudah, jangan lupa di save. Di sini kan saya sudah ada nih 54, jadi saya kasih keterangan 54.1 ya. Jadi pada ketinggian 50, overall slope 40 derajat. Saya tidak mau replace yang sudah ada, jadi saya mau tambahkan 1 di belakang. Di sini saya save. Kita tunggu sampai proses analisisnya selesai atau proses compute-nya selesai. Kemudian kita akan menekan tombol ini namanya tombol interpret untuk melihat FK-nya berapa. Kalau sudah selesai, kita klik ini. Nah, pada lereng kita yang 50 meter, pada ketinggian 50 meter dan overall slope 40, itu FK-nya di angka 1.578. Oke. Nah, nanti nilai-nilai FK untuk di masing-masing geometri, di masing-masing ketinggian lereng, itu kita akan masukkan di dalam Excel untuk kita akan mencari FK 1,2 pada ketinggian 50 itu sebenarnya berada pada kemiringan berapa sih? Nah, di sini saya lupa menjelaskan. Jadi sebelum kalian melakukan analisis, pertama kalian setting project dulu di slide kalian. Setting projectnya itu pergi ke analysis, kemudian project setting. Di sini ada pengaturan secara general. Ini untuk unit pengukurannya, silahkan mau pakai yang mana. Kemudian arah failure kalian, arah longsoran kalian itu mau kiri ke kanan gitu. Sini punya saya arahnya ke arah kiri, jadi saya pakai yang ini. Kalau misalnya punya kalian mengarah ke sebelah sana, sebelah kanan, berarti kalian pilih yang ini. Kemudian saya data outputnya berbentuk standar. Material propertiesnya disesuaikan dengan material yang kalian punya. Kalau misalnya kalian punya material properties lebih dari 25, silahkan ditambahkan sampai sesuai dengan jumlah material properties kalian. Kemudian metode. Di sini kalian mau pakai metode apa? Di sini saya ada contoh ya, pakai metode Bishop dan Jambu. Tapi nanti pada saat simulasi nanti saya menggunakan FK dari si Bishop. Kemudian groundwaternya, kalau kalian punya groundwater silahkan dipakai. Kalau misalnya tidak, nanti di setting-setting aja di bagian sini ya. Kemudian ini sudah oke ya. Di sini saya sudah punya hasil analisis yang saya buat, sudah banyak. Kemudian dari hasil analisis untuk masing-masing geometri ini saya masukkan ke dalam Excel. Nah, ini contohnya. Ini contohnya pada ketinggian overall slope 50 meter, saya menganalisis di 4 sudut. Jadi mulai dari 40, 50, 60, dan 70, dan masing-masing safety faktornya adalah sekian. Nah, kalau di sini saya menentukan safety factor saya misalnya 1,2, maka 1,2 itu di mana? Pertama saya buat garisnya dulu.
Maaf, di sini safety factor, kemudian ketinggian lereng ini saya plotting ke dalam grafik seperti ini. Jadi untuk ketinggian 40 safety factornya di sini, titik-titiknya. Kemudian dari titik-titik ini saya buat garis linear. Kemudian saya tarik garis lurus untuk FK 1,2 yang nanti akan bersinggungan dengan garis linear yang sudah kita buat yang warna merah ini. Kemudian posisi di mana mereka bersinggungan kita tarik ke bawah. Nah, disitulah adalah overall slope dengan FK 1,2 untuk ketinggian 50 meter. Begitu juga dengan ketinggian yang lain. Jadi untuk 50, pada ketinggian 50, saya mendapatkan kemiringan overall slope berada di 62 derajat pada FK 1,2. Untuk yang ketinggian 80 meter berada pada angka 34 derajat dan 120 di 23 derajat. Kemudian nilai-nilai yang ini saya plotting ke dalam sini. Nama grafiknya ketinggian overall slope versus kemiringan overall slope pada faktor keamanan 1,2. Nah, ini jadi saya buat seperti ini. Ya. Saya buat garis seperti ini. Kemudian titik-titiknya saya plot ke dalam grafik tersebut. Kemudian dari titik-titik yang tadi, titik-titik pada masing-masing ketinggian dengan FK 1,2 tadi, saya buat garis, saya lupa namanya, garis eksponensial ya, atau apa saya lupa ini namanya. Kemudian, nah dari grafik inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan desain lereng kita. Nah, misalnya nih, tambang kita untuk sekarang misalnya ya, dengan harga yang sekarang, dia bisa menambang pada kedalaman sampai dengan 100 meter. Nah, pada kedalaman 100 meter, berapa sih overall slope yang harus kita pakai? Di sini tinggal kita tarik garis sampai di sini, kemudian kita tarik ke bawah. Oh, ternyata dia di sekitar 27,5 misalnya derajat untuk pada ketinggian 100 meter. Ternyata pada bulan berikutnya atau misalnya pada tahun berikutnya harga turun. Ketika harga turun, otomatis akan mempengaruhi penambangan kita. Misalnya target produksi dikurangi atau seperti apa. Nah, akhirnya pada itu kita dikurangi nih target produksi misalnya ya. Otomatis ketika target produksi dikurangin, maka pit limitnya itu ketinggiannya itu akan berkurang. Misalnya dari sebelumnya rencana adalah 100 meter, karena harga turun tadi, kita hanya bisa menambang pada ketinggian misalnya 90 meter. Nah, 90 meter itu kita menggunakan berapa derajat? Tinggal kita tarik aja garis ke sini, kemudian kita tarik ke bawah. Oh, ternyata kalau misalnya ketinggian 90 meter, kita bisa menambang dengan overall slope 31 derajat pada FK yang sama, yaitu 1,2. Begitulah FK kita nanti. Dari sini, grafik ini akan saya gunakan untuk penentuan pit limit kita nanti. Ya, terima kasih. Sekian video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.